yaitu identik dengan diskusi. Siap untuk mengikuti talk show pada hari ini? Di apa di? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang Anda semuanya. Selamat datang di talk show kita pada hari ini dengan tema perilaku menyimpang. Baik, dengan fokusnya adalah LGBT. Ini sangat luar biasa sekali di meja Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, mari perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Biasanya hari narasumber kita ada tiga. Hari ini narasumber kita narasumber yang pertama Bapak Mas Rizal, SLMPD. Kita tahu ya, Bapak Mas sedang sosiologi dan sedang masyarakat. Kemudian kita lanjut kepada narasumber kita yang kedua, Bapak Yahma. Narasumber kita yang ketiga, Bapak Muhammad Dr. Muhammad Aliman MPD. Oh, berdua tapi. Baik, Anda semuanya. Soalnya tuh pada ini silakan ini siapnya masih. Dengan tidak terpanjang waktu, langsung saja musuh kita ketemu pembahasan kita pada hari ini, yaitu perilaku menyimpang dengan termasuk LGBT. Apa itu LGBT? Oke, baik. Untuk sesi kali ini silakan kepada narasumber yang pertama. Pada Pak Mas, juga silakan. Saya nggak ada bagaimana ya. Ada kamera? Ada di kamera. Nggak jadi pakai kamera, dokumen video. Jadi apanya mau dijalankan emang? Tidak sejarah apa yang dijalankan bang? Ini yang pertama dengan bapak-bapak tentang ini kan sudah istilahnya terpenuhi dengan LGBT. Mengenai pendapat Mas tentang LGBT yang terjadi pada saat ini. Selamat Pak Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Mel atas kesempatannya memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan tentang perilaku menyimpang khususnya LGBT. Perilaku menyimpang sebenarnya banyak orang mengatakan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma. Nah, banyak orang mengatakan perilaku menyimpang itu adalah juga perilaku menyimpang yang salah dan yang keliru, yang mendatangkan kemudaratan bagi banyak orang. Sebenarnya tidak juga ya Bu Mel ya. Tidak selamanya perilaku menyimpang itu akan mendatangkan kemudaratan. Ada juga perilaku menyimpang itu malah mendatangkan kebaikan pada sebagian orang. Karena dia merupakan sesuatu yang berbeda dari awalnya. Tetapi dia merupakan sebuah inovasi-inovasi yang membuat masyarakat bisa menjadi sejahtera. Contohnya saja umpamanya ketika Nabi Muhammad itu menjalankan syariat Islam, awalnya oleh masyarakatnya dianggap berperilaku menyimpang. Tetapi apa yang dilakukan mendatangkan keberkahan bagi umat di dunia. Jadi seperti itu. Nah, sebagaimana dengan LGBT? LGBT itu adalah termasuk salah satu perilaku menyimpang yang menurut kajian kita itu mendatangkan kemudaratan bagi banyak orang dan juga bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena perilaku menyimpang adalah salah prosedur dalam menyalurkan kebutuhan seksualitasnya.
Seharusnya dalam Al-Quran itu kan sudah disampaikan bahwasanya dalam surat Al-Hujarat dikatakan bahwasanya sesungguhnya akan menjadikan manusia itu dari seorang wanita dan seorang laki-laki. Artinya apa? Kita itu bisa ada kembali regenerasi ketika ada pembauran antara wanita dengan laki-laki. Nah, kalau umpamanya LGBT kita legalkan, maka otomatis manusia ini lama-lama akan hilang, akan berkurang, sehingga dunia ini menjadi kosong. Karena LGBT atau perkawinan dengan sesama jenis itu tidak akan pernah menghasilkan generasi baru. Nah, jadi kami berpandang bahwasanya LGBT itu bagi masyarakat adalah sesuatu yang tidak baik, tetapi dia juga bisa nanti bersifat fungsional. Nah, gitu. Itu saja dulu untuk opening statementnya Bu Mel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kata Pak Mas bahwa pihak pemerintah itu tidak ada yang mengatakan kebenaran atau tidak ada manfaatnya. Saya kurang setuju. Ya. Pak Jas, saya sangat tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mas tadi. Bagaimana dengan Pak Jas? Kalau Pak Jas, dari sisi agamanya Pak Jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mel. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Mas. Jadi perilaku menyimpang itu ada positifnya dan negatifnya. Akan begitu Pak Masnya. Bapak mau berpantun dulu ya? Nah, pantun. Kota Padang basimpang ampe. Basimpang jalan ke Simpang Aru. Bamulo badan mangkau sase. Karano indak mencari rambu-rambu. Jadi pantun Bapak itu ada filosofinya itu. Kenapa digunakan jalan? Sebab tema kita hari ini adalah penyimpangan. Simpang. Jadi ada kata simpang, ada kata menyimpang, ada kata persimpangan. Nah, begitu. Bapak pernah mendengar tausiahnya Ustadz Zainuddin MZ? Siapa yang tahu Zainuddin MZ? Viral-viralnya dulu tahun 80-an sampai 90-an. Dari tausiah beliau itu ada menceritakan dialog antara polisi dan pengendara. Dialog polisi dan pengendara Honda motor. Jadi suatu saat polisi memberhentikan pengendara motor. Prit, begitu kan? Minggir Pak, kata polisi. Kebetulan yang bawa motor tak pakai helm. Tak pakai helm. Ditanyalah dek polisi ke pengendara, Pak, Honda siapa Pak? Honda kawan. Baam angko apa pinjam Honda nyo Pak? Apa nak pakai helm? Tak boleh Pak, kata polisi. Kata pengendara Pak, Mbak Alon tak boleh Pak, diorang punya saya boleh. Begitu. Jadi dari sana kan ada dua konsep itu kan. Konsep boleh dan tidak boleh. Maka dalam Islam, kalau dibiarkan itu konsep itu beredar ke manusia, maka akan berkembang macam-macam penafsiran. Maka dalam agama itulah Allah menurunkan wahyu supaya nilai-nilai suatu kebenaran itu ada acuannya. Maka sesuatu yang dianggap menyimpang
Kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan konsep Al-Quran, maka dianggap menyimpang dia. Nah itu. Jadi ada menyimpang, ada penyimpangan kan. Kita kalau ke Painan, lewat di Lubuk Begalung kan ada simpang 4 kan. Kalau kita belok kanan berarti kita tidak akan sampai di Painan. Nah, sampainya di mana? Di Pasar Raya. Berarti kita itu mengalami yang namanya penyimpangan atau menyimpang. Maka di dalam konsep Islam, maka itulah perlunya aturan yang ditetapkan oleh Allah. Kalau itu tidak menjadi acuan, berarti kita sudah menyimpang. Jadi penyimpangan itu, Nanda, itu banyak sekali. Misalnya dari hal yang sangat sederhana. Kalau Nanda pakai Honda, yang pakai Honda kan, di buku panduan kan ada itu, knalpotnya ini kan. Lalu oleh Nanda diganti dengan knalpot yang brong itu. Nah, brong. Begitu kan? Itu sebenarnya sudah penyimpangan. Karena sudah menyalahi aturan yang ditetapkan. Dan yang merasakannya adalah orang lain. Nah, bukan kita yang menggas Honda. Tapi orang yang di belakang yang merasakan akibat dari perbuatan kita. Kemudian Nanda. Pernah menengok orang gila? Orang gila basobok jo harimau takut atau enggak? Enggak takut. Karena dia tidak normal kan? Jadi dalam konsep kenormalan orang gila adalah menyimpang. Nah, ini yang Anda banyak apa perhatikan itu. Ketika sholat misalnya. Sholat itu kan kita harus taat pada Allah. Khusyuk. Dalam surat Al-Mu'minun dikatakan itu. Orang yang beruntung itu salah satunya mereka yang melakukan sholat dengan khusyuk. Nah, seharusnya kita menghadapi Allah khusyuk takut. Ini ada Nanda yang sholat ketawa-ketawa. Berarti dia tidak takut pada Allah. Sama dengan orang gila yang tidak takut ke harimau. Jadi itu penyimpangan Nanda. Jadi mungkin itu dari Bapak sedikit ya. Jadi Pak kembalikan ke Ibu Mel. Sebelum kita masuk ke topik inti, yaitu spesifikasi dari Pak Mas LGBT. Yang hari ini saya lihat juga baik. Baik, dari cara ini jawaban dari Pak Jas bahwa kalau tidak sesuai dengan acuan agama, berarti itu masuk kepada hal-hal yang menyimpang atau perilaku menyimpang. Sekarang kita beralih ke Pak Alim. Kami juga mau mendengarkan bagaimana pendapat Pak Alim tentang hal ini dari segi kacamata Pak Alim. Silakan Pak Alim. Baik, terima kasih Bu Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, ya senang sekali bisa hadir di depan kalian semua. Terima kasih juga atas undangannya Pak Mas ya, karena Pak Mas berinisiatif mengundang Bapak, Pak Jas, Bu Melda. Barangkali nanti mudah-mudahan Pak Dendi bisa menyusul untuk berdiskusi, gitu ya. Baik, sebagai seorang guru, ya, barangkali selama ini sudah banyak melihat, ya, perilaku-perilaku menyimpang, ya. Bahkan Bapak sendiri paling sering berdiskusi dengan bapak-bapak di sebelah, ya. Biasanya kita berdiskusi setelah sholat zuhur atau mungkin asar, ya, kalau misalkan di sekolah sampai sore. Baik, terkait dengan perilaku menyimpang, ya, anakku sekalian, kalau kita lihat atau kita buat kacamata kita jauh lebih luas, bukan hanya sekedar melihat dari objek perilaku menyimpang saja, bahwa program perilaku menyimpang ini bahkan menjadi sebuah agenda dunia, agenda global. Untuk apa? Salah satu hal penting yang perlu kalian pahami adalah bahwa dengan seperti yang disampaikan oleh Pak
Jas dan Pak Mas tadi, ketika semakin berkembang perilaku-perilaku menyimpang, seperti halnya LGBT, artinya memang kita tidak bisa meneruskan keturunan. Karena tidak akan mungkin terjadi, kalau di biologi kita belajar terjadi apa istilahnya? Bukan reboisasi. Terjadi artinya apa? Ketika tidak terjadi reproduksi lagi, maka tahun demi tahun, ya sampai mungkin bahkan puluhan tahun, bahkan suatu generasi tersebut akan hilang, lenyap. Itu yang kalian dengar, contohnya seperti negara Australia, Jepang, kemudian Jerman, ya di daerah Eropa Barat sana, bahwa terjadi pengurangan generasi. Ya, kalau kita rujuk ke teori lama, ada namanya teori Machiavelli. Pak Mas mungkin pernah dengar, atau kalian ketika belajar di PPKN, ada ahli tata negara namanya Machiavelli, orang Italia. Salah satu teori yang dia miliki adalah ten evil. Ten itu apa ten? Evil apa? Evil atau evil? 10 Salah satu setannya adalah bagaimana cara mengurangi jumlah penduduk dunia. Kalau kita turunkan lagi, bagaimana cara mengurangi penduduk dunia adalah dengan mengurangi reproduksi tadi. Sehingga maka digaungkanlah perilaku-perilaku menyimpang, baik itu dari media sosial, dibuat kegiatan semeriah mungkin, sehingga banyak pengikut. Nanti Pak Mas bisa jelaskan, barangkali contoh-contohnya seperti apa. Ya. Nah, kalau kita bicara perluas lagi kacamata kita, ini merupakan salah satu program upaya. Ya, kita tidak sebutlah. Ya. Bahkan yang lagi viral sekarang, perang sekarang ini, ya, dikomandoi oleh Amerika, itu adalah salah satu upaya untuk mengurangi jumlah penduduk. Dengan cara apa? Langsung membunuh. Tapi kalau dengan perilaku menyimpang, bahkan kita saja sebagai manusia normal tidak terasa bahwa kita sudah melakukan penyimpangan. Jadi berhati-hati, ya, karena jauh lebih termakan, jauh lebih tergoda ketika perilaku menyimpang itu dilakukan dengan cara yang halus. Ya, untuk sementara itu penyampaian di awal, Bu Mel. Nanti bisa kita diskusi lebih mendalam lagi. Silakan. Dan jawaban Pak Amin lebih luas lagi, katanya ada konspirasi global terhadap perilaku menyimpang ini dengan tujuan mengurangi populasi masyarakat dunia. Mari kita langsung ke topik intinya. Nah ini ada asap pasti ada api, ada penyebab juga ada nanti solusi. Kita lihat pada narasumber kita, kembali pada ketiga narasumber kita untuk memberikan kata-katanya. Apa penyebab dulu lain? Pertama kepada Bapak Mas Reza. Apa tuh? LGBT ya? Yes, kita fokus langsung ke LGBT. Kok kalau tiba debat ke Pak Jas pertama tarik giliran awak kok. Nah ya, nggak apa-apa. Nanda semua, begitulah pandangan dari agama dan geografi dalam melihat masalah penyimpangan. Nah, kalau kita umpamanya Pak Jas tadi mengatakan patokannya adalah agama gitu ya. Sesuatu dan agama pun difokuskan yaitu tentang Islam. Sesuatu yang bertentangan dengan Islam, maka itu disebut dengan penyimpangan. Nah, kemudian Pak Alim menjelaskan bagaimana efek dari sebuah penyimpangan, apalagi penyimpangan itu disengaja dan direkayasa, sehingga membawa dampak yang besar terhadap kemaslahatan umat. Nah, kalau Bapak Ananda lebih melihat penyimpangan itu dari kacamata yang umum, seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya tidak semua orang akan memandang sebuah perilaku itu menyimpang atau tidak.
tergantung dari konteks apa kita memandang. Nah di dunia ini umpamanya banyak agama ya nak ya, banyak agama. Contoh seperti makan babi saja umpamanya. Makan babi apakah sesuatu yang menyimpang? Belum tentu Anda. Kacamata apa yang Anda pakai? Kalau Anda pakai kacamata hitam maka warnanya hitam. Pakai kacamata biru maka warnanya akan biru. Artinya apa? Kalau kita menggunakan norma yang ada adalah norma agama, khususnya agama Islam, maka memakan babi adalah sesuatu yang menyimpang. Tapi kalau kita pakai umpamanya norma-norma yang ada dalam agama Kristen atau agama lain, bisa saja dia mengatakan babi itu adalah, kalau nak tahu apa aja makan lama cibola babi itu. Seperti itu. Tapi karena hari ini kita berada dalam bulan Ramadan, tentu kajian kita lebih banyak ke Islamnya. Nah, semua memang dalam beberapa literasi definisi disampaikan seperti Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya perilaku menyimpang itu adalah ketika perilaku seorang manusia tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang dirangkum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika perilaku manusia itu tidak sesuai dengan itu, maka itu disebut dengan perilaku menyimpang. Nah, bagaimana dengan LGBT? Nah, LGBT kita tahu bahasanya LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kalau lesbian berarti hubungan seks. Hubungan seks yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang wanita yang lainnya, dia akan merasa puas ketika hubungan seperti itu dia lakukan. Kalau dia melakukan hubungan seks tidak seperti itu, maka tingkat kepuasannya tidak dia dapatkan. Ananda, ini mohon maaf, ini bukan masalah porno ya, tetapi ini adalah sebuah gejala sosial yang terjadi pada hari ini. Bapak rasa masalah LGBT ini bukan hanya di sini saja kalian belajar, bukan hanya di SMA saja dibicarakan, tetapi saya rasa sejak di SMP pesantren materi ini sudah ada ya. Cuma bedanya mungkin kalau di SD dan SMP hanya sekedar menyampaikan LGBT itu ini dan itu. Nah, sementara di SMA kita mencoba menganalisanya. Kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana dampaknya sesuai dengan realita yang terjadi. Kita kembali. Nah, G hubungan antara laki-laki dengan laki-laki. Sementara biseksual itu kalau tiba di hewan apa itu? Daging dia makan, tumbuhan dia makan. Karnivora apa omnivora? Karnivora ya? Seperti itulah kira-kira. Sementara transgender itu mempunyai dua makna Anda. Ada yang mengatakan transgender itu adalah seseorang menukar jenis kelaminnya. Jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin wanita. Ada sebagian yang mengatakan transgender itu seseorang menukar perannya. Maksudnya menukar perannya itu apa? Jenis kelaminnya tetap laki-laki, jenis kelaminnya tetap perempuan, tetapi perannya dia tukar laki-laki menjadi wanita, wanita menjadi laki-laki, termasuk dalam berhubungan seksual. Nah, umpamanya kayak gay itu Ananda, dia laki-laki, tetapi di sana akan muncul dua peran. Ada yang berperan sebagai laki-laki, itu biasanya dengan tipe yang maskulin. Ada laki-laki yang berperan sebagai wanita dengan penampilan dan gayanya lebih feminim. Begitu juga dengan lesbian. Di sana akan ada dua peran, maskulin dan feminim. Biasanya maskulin ini adalah identik dengan orang-orang yang tomboy ya, yang kelihatannya bagak seperti laki-laki. Maka maskulin akan melindungi siapa? Melindungi feminim biasanya. Jadi kalau feminimnya kamu ganggu, maka maskulin akan berperan sebagai laki-laki, sebagai pemimpin, akan menjaganya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, LGBT di kalangan umat Islam dan Indonesia khususnya, Indonesia umum dan Islam khususnya, itu adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang negatif, yang ditentang bukan oleh semua umat, bukan oleh semua manusia. Ada beberapa orang yang tetap ingin memperjuangkan LGBT itu dilegalkan. Nah, tetapi secara mayoritas LGBT itu dianggap sebagai perilaku yang salah, tercela, tidak benar, sehingga ada upaya-upaya. Bisa Bapak lanjutkan ini?
Nanti Anda boleh bertanya nanti ya kepada narasumber. Sehingga ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok tertentu untuk mengembalikan orang yang LGBT itu kembali ke ihdina siratal mustaqim, kembali ke jalan yang benar sesuai dengan norma agama kita. Apa bentuk upayanya itu? Pertama, dengan mensosialisasikan bahwasanya LGBT itu adalah perilaku yang salah. Kedua, membatasi pergerakan-pergerakan orang yang melakukan LGBT. Apa contoh membatasi pergerakannya, Nanda? Kalau Anda mau menjadi pegawai negeri, kedapatan Anda berperilaku LGBT, maka Anda akan mendapatkan nilai minus. Sehingga kalau orang LGBT itu mau melamar sebuah pekerjaan, maka perilakunya yang LGBT itu diusahakan disembunyikan. Yang kedua. Yang ketiga, kalau ada aparatur negara yang kedapatan berperilaku LGBT, maka akan dikeluarkan dari instansinya dengan secara tidak hormat. Tetapi Ananda, kelemahan kita itu, orang yang berperilaku LGBT belum bisa dikenakan hukuman formal. Tidak bisa mendapatkan apakah hukuman penjara atau hukuman penjara. Cuma hukumannya baru seperti itu. Karena inilah mungkin kelemahan dari hak asasi manusia mungkin yang berpandangan seperti itu. Sehingga ada tetap kemungkinan LGBT akan berkembang dan ada upaya-upaya mereka untuk melegalkan LGBT itu. Nah, tentu kita sebagai kaum terpelajar berusaha mengatasi hal-hal yang seperti itu tidak terjadi. Pada prinsipnya Ananda, LGBT itu memang banyak kemudaratannya. Salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi adalah akan membuat generasi berikutnya menjadi hilang sehingga dunia ini kosong. Sehingga ada beberapa negara itu Ananda yang sudah mengalami angka fertilitasnya berkurang. Kenapa? Karena mereka tidak bisa punya anak. Karena perilaku LGBT sudah dilakukan, sehingga ada upaya untuk mengadopsi anak-anak yang berasal dari luar negaranya. Atau malah senyaleman yang saya dengar yang mengatakan kalau adalah orang negara lain produksi dan laki-laki namuh menjadi warga negara dan namuh beranak, maka akan didanai seperti itu. Jadi begitu pandangan saya tentang LGBT. Kemudian apa sih yang menyebabkan orang itu berperilaku LGBT? Nah, yang menyebabkan orang itu berperilaku LGBT mungkin banyak faktor Ananda. Nanti mungkin ini kita bahas pada sesi berikutnya. Itu dulu pandangan saya tentang LGBT khusus di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Cukup, Bu Men? Baik. Jawaban Pak Mas cukup panjang, uraikan, tapi yang penting yang perlu bisa dari bawah tidak ada. Kalau umumnya kita lanjut kepada Pak Jas, singkat padat saja Pak Jas. Baik Bu Mel, tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bapak Mas ya, Bapak Mas, Bapak Alim. Jadi LGBT itu bukan hanya sekedar lesbian dan gay, tapi juga bisa dikembangkan itu hubungan seks yang di luar nikah. Kira-kira begitu Pak Mas ya. Seseorang yang menyukai pasangan orang lain berarti masuk kategori itu. Lalu kenapa bisa terjerumus ke hal-hal seperti itu? Salah satu sebabnya biasanya itu karena salah mencari tontonan dan tuntunan. Begini. Apalagi zaman sekarang Ananda. Ananda ini zaman sekarang ini semuanya kan ada di genggaman kan. Jadi salah mencari tontonan atau salah mencari tuntunan. Maka berkaitan dengan membenarkan